الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jadi kemarin sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini model penjelasannya i'rabul Quran ini. Pertama saya jelaskan i'rabnya saya jelaskan. Kemudian setelah i'rabnya itu kemudian baru penjelasan sorohnya, lalu kemudian baru balaghahnya ya. Jadi bisa mungkin kita menganalisis teks Al-Quran itu pertama dari sisi i'rabnya dulu, kemudian yang kedua dari sorohnya, dan ketiga dari balaghahnya, dan biasanya yang keempat saya tambahi fawaidnya, ada faidah-faidahnya. Dan biasanya yang keempat itu sering dilupakan orang begitu ya. Contoh ya, ini bicara yang paling sederhana, ini bicara yang keempat. Riwayatnya Tobari menjelaskan tentang Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu sakit. Sudah 6 bulan itu sakit. Sampai kemudian bingung ini, para menterinya bingung. Sampailah kemudian dapat kabar bahwa di Madinah itu ada seorang raja yang sangat adil dan kabarnya sangat sakti, namanya Umar bin Khattab. Nah, saat itu berarti Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu dikirim ke sana. Kemudian datanglah utusan Raja Romawi itu, Kaisar Romawi itu, datang kepada Khalifah Umar, sampai kepada Sayyidina Umar bilang gini, ada apa wahai utusan Romawi, ini saya minta obat. Katanya Anda itu orang yang sakti gitu ya, yang bisa mengobati orang sakit, seorang raja yang adil. Ini Umar bin Khattab itu terkenal. Lalu kemudian Umar bin Khattab ini mengambil kolam suah, ya kayak peci begitu, peci kayak gini, tapi model mungkin. Terus ditulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali di kanan, 7 kali di kiri. Ya, kemudian pesan kepada utusan Romawi itu, tolong kolam suah ini pakaikan ke raja yang sedang sakit, kaisar yang sedang sakit. Begitu sampai ke Romawi, kaisar itu begitu dipakaikan 3 hari langsung sembuh. Oh, itu kan luar biasa begitu ya. Luar biasanya ini di Madinah luar biasa. Orang Arab itu luar biasa sakti mandraguna. Apa yang berjalan saktinya? Ini termasuk salah satu faedahnya. Jadi nampaknya yang suka mempraktekkan kayak gini itu orang Jawa. Nah, orang Jawa itu suka mempraktekkan Bismillah 7 kali di kanan, Bismillah 7 kali di kiri gitu ya. Macam-macam. Baik. Ya, saya ingin nanti di akhir-akhir itu menambahkan itu, ya, menambahkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi jar majrur. Muta'alakun dengan yang terbuang menjadi khobar dari mubtada, dan khobar yang terbuang itu takdiru adalah bisa al-ibtida'u, bisa abtadi'u. Kemarin sudah ya. Jadi bismi jar majrur ini dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf. Mubtada yang mahdhuf takdirnya itu bisa al-ibtida'u atau bisa abtadi'u. Kemudian lafaz Allah bismi mudhaf, Allah adalah mudhaf ilaih, majrur alamat jarnya adalah al-kasrah. Ar-Rahman ini menjadi na'at, Ar-Rahim menjadi na'at. Ar-Rahman karena dia itu na'at termasuk tawabi,
Ketika Allah itu majrur, maka Ar-Rahman juga majrur. Ar-Rahman majrur, Ar-Rahim majrur. Terkait nama isim. Kemarin namanya sudah saya jelaskan ya. Tentang isim itu ada dari kata sumuwun, daripada sumun, simun, ada 5 itu ya. Ada 5 kata. Itu saya jelaskan kemarin, supaya nggak ngulang. Sebetulnya yang paling pas itu adalah ada tadiu bitas niatillah sebetulnya ya. Meskipun dalam berbagai macam kitab tafsir itu abtadiu bi ismillah itu sudah cukup. Tetapi bi ismillah, kenapa kemudian abtadiu dibaca bi ismillah, bismillah gitu ya. Karena ismun itu, ya silakan langsung masuk Mas. Ya, jadi kalau orang-orang Kufah itu sukanya mentakwil kata ismun itu dengan kata tasmiyah. Jadi abtadi'u bi tasmiyatillah. Ya, ya silakan. Allah itu sebetulnya ya ismullah itu nama yang mutlak ya. Tetapi kalau kita misalnya kita cari akar katanya itu dari kata aliha ya'lahu ilahatan. Ada hal yang kemudian harus kita yakini bahwa Allah ini sebetulnya nama Allah yang mutlak, ismullah mutlak itu Allah. Boleh dikatakan bahwa Allah ini sebetulnya bukan Arab, sebetulnya bukan Arab. Lafaz Allah itu bukan Arab, jadi lafaz Allah ini termasuk azali. Kalau menurut saya itu azali. Ada yang kemudian di Ibrani, disuryanikan, ada yang menjadi Ibrani, ada juga yang dimu'arrafkan menjadi Arab. Kalau di kafir Quraisy itu kan mengenal kata Allata ya, Allata, Al-Uzza. Allata dan Uzza. Allata itu kalau di preteli itu terdiri dari apa? Alif, lam, alif, ta. Ya. Nah sekarang kalau model iklalnya aliha ya'lahu ilahatan, kemudian ilahatan itu dikasih alif lam ta'rif, jadi apa? Al ilah. Itu alifnya itu kan kemudian pindah menjadi panjang. Sebetulnya tulisannya ya Allah. Karena Allah itu kan karena taknya itu diwakafkan ya. Kalau tidak diwakafkan bunyinya Allata. Nah itu juga kita harus mikir juga, ternyata lafaz Allah itu kalau nggak diwakafkan itu jadinya Allata wal Uzza wal Manat wal Hubal dan lain sebagainya. Maka di dalam hadis tentang ini Isra Mi'raj ya, tentang Isra Mi'raj. Apa sih sebetulnya kesalahan dari kaum kafir, orang-orang Quraisy itu kesalahannya apa? Orang-orang Quraisy itu diceritakan oleh Jibril kesalahannya bahwa orang Quraisy ini kan memang keturunan Nabi Ibrahim melalui anak Ismail. Jadi dia betul-betul mempunyai garis darah yang teruji itu orang-orang Quraisy itu dari Ismail. Kalau di dalam berjanji itu kan ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Kenapa kok Abdul Muttalib disebut Syaibatul Hamdi? Karena Abdul Muttalib itu lahir itu sudah berubah. Anda baru tahu ya? Jadi bayi yang lahir sudah berubah itu Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya silakan Mas, silakan langsung masuk saja. Jadi kesalahan orang Quraisy
itu adalah dia syarikun. Dia itu mensekutukan Allah. Kalau mensekutukan Allah itu berarti bersama Allah itu kan ada tandingan. Nah, pertanyaannya berarti orang kafir Quraisy itu kira-kira sudah mengenal Allah tidak? Dia sangat mengenal Allah. Allah sebagai Tuhannya itu mana? Pastikan itu. Nah, maju ya, maju. Nah, jadi lafaz Allah sebagai ilahu Israel, sebagai ilahu Ibrahim itu dipegangi oleh orang Arab, Tetapi orang Arab itu kebablasan di dalam memegangi Tuhan, dia butuh namanya tajasum. Jadi Tuhan itu ditajasumkan. Nah, maka tajasumnya itu ada yang paling utama itu adalah Al-Lata. Al-Lata itu ya yang paling inti. Al-Uzza, Al-Mana. Lalu kemudian kebiasaan orang Arab ini, orang Quraisy itu kan suka berperang. Orang Quraisy itu. Dan ketika berperang itu, yang diserang itu adalah mereka-mereka yang punya berhala. Maka ketika dia di suku Ghassan gitu, itu ada namanya Tuhannya namanya Hubal. Hubal itu patung yang paling besar. Nah, dia menundukkan Ghassan ini dalam rangka untuk mengambil patungnya. Tidak tahu kepercayaan apa itu. Jadi orang Arab itu senang kalau dia itu bisa mengumpulkan Tuhan-Tuhannya itu. Dan itu dikumpulkan di Ka'bah itu. Sehingga di Ka'bah itu lebih dari 360 Tuhan. Tetapi ketuanya itu adalah Al-Lata. Al-Lata itu kalau misalnya diwakafkan adalah Allah. Jadi Allah yang dalam pemikiran orang Quraisy itu adalah Allah yang sudah menyeleweng, sudah inqirab, sudah takrif. Sudah menyeleweng dari apa yang diajarkan Ibrahim dan Ismail. Maka disinilah kemudian Nabi Muhammad itu diturunkan dalam rangka untuk memurnikan ketuhanannya orang-orang Quraisy begitu ya, orang-orang Quraisy. Dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu kan kalau orang Quraisy menjadikan Tuhan itu ada tandingannya, nidun atau andadan, ya, kalau apa itu? Apa yang ayatnya? Ya. Jadi kalau orang Quraisy itu kesalahan utamanya adalah kalau sudah ketemu kasih tahu ya. Pokoknya yang di situ ada andadan. Jadi Tuhan itu dari kata nidun. Sementara kalau kesalahan orang Nasrani itu bahwa ada tahrif Tuhannya punya anak. Itu persoalannya di situ. Lalu kemudian apa persoalannya dengan orang Yahudi? Nah, ketuhanan orang Yahudi nggak ada masalah. Ini kita harus jujur gitu. Sampai mempelajari semua kitab tafsir, termasuk hadis. Kalau saya itu kan begini, saya lebih menekankan memaknai Al-Quran itu dengan kitab tafsir yang dan juga kitab sirah, baru kemudian hadis. Nah, supaya tidak salah paham ya. Karena kalau hadis itu kan banyak kemas dalam bentuk fikih, tapi kalau kitab sirah itu kan dalam bentuk sejarah. Misalnya ini kitab Al-Kamil fi Tarikh. Al-Kamil fi Tarikh ini bicara tentang masalah mulai Bad'il Khalqi, mulai dari penciptaan Adam sampai tahun berapa begitu ya. Kemudian ada Tarikh Imam Al-Mulk At-Tabari. Meskipun Imam Tabari ini oleh penjara, oleh para muhaddisin yang melakukan jatuh takdir dan melakukan kategorisasi hadis, banyak hadis-hadis yang dianggap dhaif, bahkan maudhu, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya ternyata setelah saya pahami, seseorang mengatakan hadis ini maudhu atau ini dhaif, ternyata ada kepentingan. Dia tidak suka dengan penjelasan dalam tafsir itu. Baik, kembali di sini. Jadi yang tidak ada problem dengan ketuhanan sebetulnya Yahudi. Yahudi nggak ada problem dengan ketuhanan. Problem Yahudi itu kan karena sudah dinutur dalam Taurat di situ akan datangnya seorang nabi ummi, gitu ya.
Tapi dia tidak mengakui karena dia kecewa. Ternyata Nabi Ummi yang datang itu bukan dari Bani Israel. Jadi orang Yahudi, termasuk Yahudi Madinah, ketika kan rata-rata suka berperang ya. Ketika berperang itu berdoanya gini, Allahumma bijahi sayyidina, Allahumma bijahi nabiyil ummiyi alladhi wa'atana ilaina. Minta doa semoga peperangan ini kita memenangkan dan lain sebagainya. Allahumma dengan kemuliaan Nabi yang ummi yang engkau janjikan kepada kami. Itu Nabi Muhammad belum lahir, belum ada tanda-tanda. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah ada, sudah bisa. Nah ini kecewa orang Yahudi. Orang Yahudi kecewa. Kenapa nabinya itu bukan dari Bani Israel, kok dari keturunan Ismail, ini yang kecewa. Jadi persoalannya di sini kalau Yahudi itu persoalannya adalah tidak mengakui ini, tidak mengakui kenabian Muhammad. Bukan masalah ketuhanan kalau Yahudi itu harus kita pisahkan. Beda dengan Nasrani. Nasrani milata Ibrahim yang dipraktekkan di Arab, kafir Quraisy, itu problem ketuhanan. Kalau Yahudi itu tidak ada problem ketuhanan, cuman di sini ada problem menyembunyikan kebenaran. Yaktumunal haq gitu loh. Wa antum ta'lamun, ayat apa itu? Seperti itu. Oh ya, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah engkau jadikan Tuhan itu ada sarikun ya, ada tandingan. Itu kalau terkait dengan tadi. Fala taj'alu lillahi andadan. Itu kesalahan besar orang milata Ibrahim atau milata Ismail yang diterapkan di Quraisy. Kalau Nasrani itu ya karena menganggap Isa ibnullah. Nah, kalau Yahudi itu nggak ada problem ketuhanan. Tapi ada problem mereka menyembunyikan kebenaran dalam Taurat. Apa itu? Aku lupa ingat saya. Jadi kalau orang Yahudi itu problemnya itu bahwa dia itu nggak ada problem ketuhanan. Problemnya itu bahwa mereka mengharap bahwa mestinya Nabi itu bukan dari milah Ibrahim, bukan dari Arab, tapi dari keturunan mereka, dari Israel, dan Israel. Oke ya, jadi di situ kita bicara bahwa lafaz Allah itu adalah Ismullah, adalah mutlak. Bisa dijadikan dia itu mustaq dari ilaha, gitu ya, alihaya Allahu ilahatan. Al-ilah itu dia adalah al-ma'bud yang disembah, atau dia dijadikan isim jamid. Yang paling aman itu menjadikan bahwa dia isim jamid. Allah ya Allah, tidak usah dari mana-mana. Kemudian Ar-Rahman ini merupakan sifat mustaq atau dari bentuk sifat mubalaghah dari kata rahima yarhamu, rahman wa rahmatan. Jadi masdarnya adalah rahmatan atau rahman, kemudian ditambah alif dan nun menjadi sifat mubalaghah. Terus artinya apa? Apakah artinya itu bismil fa'il atau bismil maf'ul? Saya kira kalau bismil maf'ul tidak mungkin. Tidak mungkin. Bismil fa'il, karena di sini ada ar-rahim. Di sini ada ar-rahim. Ar-rahim itu juga merupakan sifat mubalaghah yang dia itu merupakan sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Yang diserupakan dengan isim fa'il artinya zat yang memberikan kasih sayang. Lalu Rahman ini apa ya? Nah ini kalau ulama tafsir kemudian banyak mengartikan kata Ar-Rahman itu adalah Dzur-Rahmah. Dzur-Rahmah, kalau Ar-Rahim itu ala wasni fa'ilun, itu adalah zat yang memberikan kasih sayang. Kalau Ar-Rahman adalah zat yang memiliki kasih sayang. Lalu bagaimana sekarang kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim? Berarti saya memulai dengan menyebut Allah itu yang zat yang memiliki kasih sayang. Allah itu juga zat yang menebar kasih sayang, maksudnya begitu. Ini dengan asumsi bahwa
kata ismun itu diganti dengan kata bitasmiyatillah. Oke. Saya lanjutkan, kemudian kepada kaidahnya udah tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, i'rabnya alhamdu mubtada marfu, Allah jar majrur, yang muta'alaqnya itu terbuang ya, itu menjadi khobar dari mubtada. Takdirnya itu adalah sabitun, berarti alhamdu sabitun lillahi, alhamdu itu sebagai apa? Mubtada, sabitun itu tetap menjadi khobar lillahi jar majrur. Kok bisa begitu ya? Kita lihat nanti di paling enak itu alnya ini al apa dulu? Alhamdu itu al apa? Al ta'rif. Alhamdu itu alnya adalah al jinsiyah. Al jinsiyah itu dia adalah bisa istighraqiyah, bisa ditulis ya. Al jinsiyah itu bisa istighraqiyah, bisa hakikatul bayan. Apa sih kalau istighraqiyah itu apa? Kalau al yang istighraqiyah itu adalah al yang bisa diartikan setiap. Misalnya alhamdulillah itu berarti setiap puji. Kalau setiap puji itu diartikan berarti segala, semua puji-pujian atau setiap puji-pujian, kaimun atau sabitun lillahi, yang begitu ya. Jadi alnya al istighraq. Nah sekarang misalnya begini, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Alnya dari kata asariku dan asariqatu itu kira-kira al istighraq atau al apa ya? Artinya kalau dia al istighraq, al jinsiyah lil istighraq, al jinsiyah lil istighraq berarti mengartikannya bahwa setiap pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu harus dipotong. Nah, kan kata al itu kan luar biasa ya. Ada namanya juga, namanya al itu di samping al jinsiyah ada al ahdiyah, ada al mausuliyah, ada al zaidah. Kalau al zaidah saya kira tidak. Efeknya apa sih sebetulnya? Efeknya kalau itu bukan apa namanya al jinsiyah istighraqiyah, berarti ya tidak semua pencuri itu dipotong tangan, kan begitu. Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau alnya ini bukan al jinsiyah istighraqiyah, berarti ya kita tidak kemudian mengatakan bahwa semua pencuri itu harus potong tangan, karena alnya bukan al istighraqiyah. Azani wazaniatu, apakah setiap pezina itu kemudian fajlidu kula wahid minhum mengata jalda. Nah, ternyata al itu penting di situ ya. Al itu menunjukkan apakah kalau dia istighraqiyah, berarti kalau asar itu dia residivis. Yang residivis itu yang dipotong, tapi kalau mencurinya kadang tidak menjadi profesi ya saya kira tidak. Demikian juga azani wazaniatu yang profesi lah ya. Yang profesi itu yang kemudian yang fajri itu tidak setiap azani. Kalau ada azani wazaniyah, nomor satu ya tobat selesai. Kalau menjadi profesi itulah yang baru kemudian dijilid gitu. Kenapa? Karena jadi profesi itu berarti nggak tobat, nggak ada tobat. Maka ini penting mengartikan dalam konteks nahwu, sorof dan balaghah ya. Jadi kalau alhamdulillah itu adalah al jinsiyah al istighraqiyah, bisa diartikan bahwa adapun kulil hamdi, setiap puji, sabitun itu tetap atau kainun atau wajibun, itu kan ditakwil ya. Lillahi itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah lillahi Rabbun al-alamun. Alhamdulillahi, kenapa dibaca Rabbi? Karena dia naat kepada siapa? Naat kepada lafaz Allahi, alhamdulillahi.
Selain naat bisa dibaca apa dia? Badal, bisa nggak? Badal dari lafaz Allah, bisa. Jadi Robbi, Robbi itu bisa naat, manutnya adalah Allah. Bisa badal, badalnya ini badal kul min kul berarti. Mubdal minumnya siapa? Allah. Mengartikannya beda nggak? Tentu nanti akan beda. Tentu nanti akan beda. Kalau itu naat maka harus ditakwil. Takwil nanti di sorofnya kita lihat. Robbi itu naat, bisa juga dia badal dari lafaz Allah dan dia mengikuti Abu Jarin mahajarnya dan alamat jarnya adalah kasroh. Al alamin Robbi mudhof, al alamin mudhof ilaih. Alamatnya adalah alamat mudhof ilaihnya adalah ya. Kenapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim mulhaq. Kenapa kok ada jamak mudzakkar salim mulhaq? Karena jamak mudzakkar salim itu yang asli itu kan dia punya syarat dua. Yang pertama dia mudzakkar, yang kedua dia akil. Nah, kalau dia mudzakkar tapi tidak akil seperti kata alam, alam itu kan dia tidak akil. Maka dia disebut jamak mudzakkar salim mulhaq. Jumlah dari alhamdulillah Rabbil alamin la mahalahan i'rab itu jumlah ibtidaiyah. Nah, sekarang kita mengartikannya gimana sekarang? Alhamdulillahi, adapun setiap puja-puji sabitun itu tetap lillahi bagi Allah. Kalau Robbi itu jadi naat, maka harus ditaklil, harus ditakwil. Robbi, Robba ya Robbu, artinya Robba memelihara. Robbun itu kan masdar. Masdar ini kira-kira diartikan apa? Diartikan dengan menggunakan isim fa'ilnya, kalau isim fa'ilnya dengan jelas tidak mungkin ya. Isim fa'ilnya. Kalau dengan isim fa'ilnya berarti apa? Zat yang murabbi. Kan berarti murabbi yang memelihara, murabbi. Atau dia muslih, atau dia menjadi tuan, ditakwil lah. Jadi ditakwil. Ditakwil berarti kalau ditakwil adapun setiap puja-puji itu tetap lillahi bagi Allah. Allah itu yang memelihara alam semuanya. Allah itu yang, kalau yang berarti dia naat. Tapi kalau Rabbun itu adalah badalnya itu adalah kul min kul, itu harus punya, kalau dalam Al-Quran itu harus jelas apakah kata Rabbun itu memang asma Allah. Rabbun itu ada nggak dalam 99 asmaul husna? Kan tidak ada ya, tidak ada. Padahal kata Rabbun itu banyak. Rabbus samawati wal ard, yang dituju siapa? Allah. Rabbul arsil azim, yang dituju Allah. Nah, berarti mungkin Rabbun ini adalah termasuk dari asma Allah. Karena asma Allah itu yang wajib Anda kenal kan 99. Berarti yang wajib Anda kenal 99. Yang lain itu boleh kenal, boleh tidak. Karena Allah itu nihaya. Maka ada doa itu namanya binihayati asma'ika, dengan nama yang tak terhingga. Baik. Jadi kamu mengartikan kalau dia badal itu berarti ada kata Tuhan pemelihara atau Tuhan pemelihara alam semesta. Harus ada begitu Tuhan. Demikian juga Bismillahi. Kalau Ar-Rahman itu dia itu badal bukan naat, maka Bismillahi dengan menyebut Allah itu siapa? Badal ya, adalah Tuhan yang memiliki kasih sayang. Ar-Rahim kalau misalnya Anda jadikan badal adalah Tuhan penebar kasih sayang. Nah, kalau yang pada umumnya kan jadikan sebagai naat. Dan terjemahannya itu kadang tidak pas ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih.
dan Maha Penyayang. Apanya yang dengan nama Allah itu? Apanya yang dengan nama Allah itu? Kecuali begini, dia itu menjadi khobar jumlah dari, nah ini ada yang berbeda ya, tapi ini sah dalam ilmu nahwu. Cuman ini nggak boleh, nggak apa, kaidahnya nggak banyak dipakai. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dijadikan ini jumlah ya. Mubtada kan dalam bentuk jumlah. Dan ini dalam kaidah nahwu nggak boleh. Lah khobarnya mana? Khobarnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya orang-orang yang tasawuf, mengapa Bismillah itu luar biasa. Pertama bahwa Bismillah itu jimatnya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sejak Nabi Sulaiman sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu jimat. Jadi a'udzu itu maksudnya artinya itu saya memantrakan mantra perlindungan kepada Allah dari semua yang menjadikan hal-hal yang buruk. Minas syaitan ar-rajim. Kata ar-rajim itu kan arti katanya dari kata membalang, melempar. Jadi ar-rajim bermakna marjum yang dilempar. Kemarin kalau syaitan, ya saya ulang ya, mengingatkan saja, kalau itu satona yastunu, ya toh, dari wazan fai'alun. Kalau itu sato yasitu, syaiton. Di mubalaghah kan menjadi tambah alif nun menjadi syaitonun. Dua-duanya jayid, sama. Dua-duanya yang pertama artinya itu adalah rusak, yang kedua itu artinya jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Nah, apa itu mantranya? Mantranya adalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah itu jadi mantra, ya sudah tidak usah abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim gitu. Atau abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu sudah jadi mantra, sudah jadi jampi-jampi. Nah, Anda pilih yang mana sekarang? Apakah Anda milih mengikuti orang fikih kullu amrin dibalin la yata'u Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ketika Anda mau membaca abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim, Anda mau makan, ya abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Anda mau apa? Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Anda jadikan Bismillah itu mantra, namanya a'udzu itu saya mu'awwad, itu artinya tempat mantra atau mi'wad ya, itu artinya tempat mantra. Nah, ada bahasa Kinanah dengan bahasa Kinanah itu bahasa Arab. Bahasa Arab kabilah Kinanah, ada kabilah Tamim. Itu ada perbedaan dalam mengartikan itu apa namanya? Menyan, kemenyan Arab itu apa? Kemenyan, tahu menyan? Menyan itu dasarnya apa? Ya bahasa Arabnya dupa ya. Dupa itu bahasa Arabnya itu ud. Kalau Kinanah itu menggunakan kata dal. Kalau Tamim itu menggunakan kata dal. Ud. Udun itu artinya dupa. Nah, kalau ud bahasa Kinanah itu juga dupa, udun. Artinya itu satu kata lah itu ya. Jadi a'udzu itu isti'adah itu memohon apa itu sebetulnya? Memohon perlindungan. Artinya memohon perlindungan itu yang paling aman itu ya memantrakan itu, mantra perlindungan. Mantra perlindungannya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bis. Nah, itu paling, kalau mengikuti orang tasawuf itu paling enak. Tidak usah memikir takwilnya. Anda ini kan kalau orang pikir kan takwil ini. Alhamdulillah itu kan orang pikir ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ditakwil itu nanti kurang afdal. Baik. Jumlah alhamdulillah itu la mahal minal i'rab karena jumlah ibtidaiyah. Baik. Alhamdulillah itu dari kata lafaz hamidah yahmadu. Nah, ini dalam bahasa Arab itu
lafaz yang dari fa'ila yaf'alu sama wazan fa'ala yaf'ilu itu memiliki kekuatan istimror. Alima ya'lamu. Ilmu itu istimror enggak? Berlanjut, ilmu itu kan berlanjut. Alima ya'lamu. Nah, yang repot itu adalah doroba yadribu. Itu juga faedah istimror. Orang pukul-pukulan tuh berlanjut kayaknya. Iya, sampai nanti di jahanam kan dipukuli juga. Nah, ini orang bahasa loh ini, orang linguistik. Jadi orang linguistik itu kalau ada wazan hamidah fa'ila yaf'alu itu istimror. Hamidah yaf'alu. Atau dia wazannya itu adalah fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Kalau yang tidak itu ya kayak nasoro yang suruh, fa'ala yaf'ulu itu biasa. Jadi kalau kata kenapa alhamdulillah itu dari kata hamidah yahmadu, itu karena alhamdulillah bagi Allah itu istimror. Oke. Robba yarubu ala wasni fa'ala yaf'ulu. Memelihara itu istimror ya. Robba yarubu fa'ala yaf'ulu. Kayaknya enggak istimror memelihara itu. Kalau memelihara itu pasti ada batasnya, ada batasnya. Ini kalau kita selain Allah loh. Kalau Allah itu kan memang Bapak. Tapi agak beda. Bapak itu bisa dari dua fi'il madhi. Bisa bako yabki bakoan, bisa bakia yabko bakoan. Bedanya apa sih? Kalau kama bakia ngartikan di pesantren apa? Bagaimana tersisa ya? Kama bakia yabko. Tapi kalau bako yabki bakoan, bako itu maksudnya ya langgeng, bukan tersisa. Jadi dia bako itu bako langgeng, lestari, mudawama. Nah, tapi dia lagi-lagi fa'ala yaf'ilu kan, bako yaf'il. Bukan bakia yabko. Bakia yabko itu untuk makhluk. Sama bakia, apa kalau dalam Al-Quran kita sama bakia, ya istilahnya kalau bakia itu biasanya untuk makhluk. Kalau bako yabki, fa'ala yaf'ilu, itu juga lil istimror. Oke, baik. Robba yarubu. Al-alamin itu jamak mudzakkar salim mulhaq. Tadi sudah ya. Jadi al-alamin itu adalah selain masiwallah, selain Allah. Baik, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Tapi sebelum Ar-Rahmanir Rahim, ini kita bicara perlu tidak ya, ini menerangkan tentang masalah. Oh, kemarin sudah ya, kemarin tentang bagaimana ya ini satu saya bacakan ini. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Jadi ini hadis qudsi tentunya ya, karena yaqulullahu ta'ala qasamtu as-sholata baini wa baina abdi. Aku tuh membagi sholat itu ya, di antara aku dan hamba aku itu saling berbagi nisfain. Fanisfuha separuhnya li untuk saya, wa nisfuha dan separuhnya li abdi untuk hamba saya. Wali abdi dan untuk hamba saya ma apa wae saala yang dia minta. Idza qala tatkala berkata al-abdu hamba, seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab hamidani abdi. Hamida telah memuji ini kepada saya abdi hamba saya. Wa idza qala dan tatkala hamba itu mengatakan
Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allahu, Allah menjawab, asni alayya abdi, memuji alayya kepada saya abdi hamba saya. Wa idza qala malik yaumiddin, jika hamba itu mengatakan malik yaumiddin, qala Allah, Gusti Allah jawabi, majidani abdi, telah memuliakan abdi hamba saya. Wa idza qala, tatkala berkata hamba saya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah berkata, hada li abdi, ini adalah untuk hamba saya, wali abdi, dan untuk hamba saya itu masalah apa saja yang dia minta, apa saja yang dia minta. Ini biasanya sangat berarti bagi orang fikih, itu sangat berarti. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, i'rabnya sudah ya. Ar-Rahman adalah na'at atau badal pada lafaz Allah. Ar-Rahim itu juga na'at atau badal pada lafaz Allah. Anda mau memastikan bahwa kalau itu na'at, itu juga harus pengaruh pada hati Anda. Kalau itu badal, itu juga harus pengaruh pada hati Anda. Kenapa sih Ar-Rahman itu lebih condongnya itu adalah di sini itu badal, bukan na'at. Karena dalam Al-Quran itu ada Qulidullah Awidur Rahman. Qul ud'ullaha au ud'ur Rahman. Artinya posisinya ini, ya kalau jadi badal syek min syek atau kul min kul, itu pas gitu loh. Ya kan ada itu awalnya gimana dia? Ulidullah awid'ur Rahman. Oh ya nanti kamu pusing juga. Ya, itu ngomong ada di sini jadi saya lah. Jadi Ar-Rahman itu kalau menurut Anda itu lebih cocok ke badal, ya jangan dibuat sifat gitu. Apalagi Anda tahu bahwa Ar-Rahim itu juga asma Allah, jangan dibuat sifat. Oleh karena itu terjemahannya adalah Ar-Rahman, zat yang memiliki kasih sayang. Ar-Rahman itu kan dzur-rahmah artinya. Ar-Rahim itu adalah dari kata isim fa'il rahimun, rahimun. Jadi yang dia mubalaghahkan. Jadi banget menebar kasih sayang. Lalu kemudian kalau orang fikih itu kemudian berpikirnya itu kadang-kadang ini. Kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang, Allah itu memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Nah, ya kan? Kalau Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang khusus kepada umat Islam. Katanya enak banget lah. Anda ngatur pangeran, Allah diatur. Saya lebih cocok memaknainya itu dari aspek bahasa gitu ya. Jadi kalau rahmun, rahmatun, rahima yarhamu rahmun, rahima yarhamu rahman, rahmatan. Itu dimubalaghahkan artinya dzur-rahmah. Jadi zat yang memiliki kasih sayang. Ketika Allah itu zat yang memiliki kasih sayang, maka karena dia memiliki ya Ar-Rahim, zat yang memberikan kasih sayang. Jadi yang namanya kasih sayang itu ya tidak diperinci-perinci. Allah itu kan ala kulli syai'in qadir gitu ya. Allah itu sakarepe dhewe. Apa? Yudhillu bihi man yasha wa yahdi yudhillu bihi man yasha apa? Wa yahdi bihi man yasha atau yahdi bihi man yasha wa yudhillu man yasha. Oke. Nanti selesai kita jam jam berapa? Pasnya jam berapa? Anda nanti seperempat jam itu tak buat Anda itu nanti bantu-bantu dapur. Jam tidak, mari. Pokoknya itu kudu rampung ya, jadwal sholat. Maghrib itu 17.41. Oke, tak cepat ke sini. Tak Eropa kabeh saya. Baik, Malik Yaumiddin, Malik sebagai naat dari lafaz Allah atau sebagai badal juga boleh. Maliki mudhaf, yaumi mudhaf,
mudhof ilaih, yaumi mudhof, ad-dini mudhof ilaih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha. Dengar apa itu? Ya, dengar apa? Dhamir munfasil nasab. Ada berapa? Dhamir munfasil nasab. Kamu kan Haris sih alinahu sorof ya. Isim domer itu ana domer baris, ana domer mustatir betul. Domer baris, domer mustatir. Domer baris ana sing apa? Munfasil, ana sing mustatir. Lalu kemudian kalau iya, iya huma, ini kan iyaka ya. Domer baris muttasil. Kalau domer baris muttasil wajib hukumnya apa? Mansub pasti. Karena dia maf'ul bih, pasti. Itu rumusnya mau nahu gitu. Pasti dia maf'ul bih. Karena dia mahalnya mesti nasab. Jadi iya domir mabni fi mahali nasbin. Dia mesti mahal nasab dan posisinya mesti itu dia maf'ul bih. Kane adalah huruf kitab. Na'budu terdiri dari fi'il mudhari' marfu'. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Jawab satu wujud. Neng kono ono. Dhamir mustatir wujud takdiruhu nahnu. Oke. Wal wawu di dalam wa iyyaka, wawunya adalah wawu atau iya karena stain berdoa ya. Iya itu adalah dhamir mabni fi mahalli nasbin, itu juga menjadi maf'ul bih. Kafnya adalah khitab. Nasta'in juga fi'il mudhari' marfu', fa'ilnya dhamir mustatir wujud, takdirnya adalah nahnu. Jumlah iya karena stain la mahalla laha, dan dia menjadi maktuf kepada jumlah mana? Jumlah iya karena budu itu lama halala istinafiyah. Karena jumlah istinafiyah. Kalau jumlah iya karena stain itu dia lama halalaha karena dia maktuf. Maktufnya kemana? Kepada iya karena budu. Sampai ini wae, nak meniki kangelan, sampai di rumah ke wae, koyok berita. Bayangin misalnya sampai untuk 5 juz. Tak kira sampai rasa nahu sorot itu sisa. Sampai karo aku ngaji nganti untuk 5 juz ya. Iku apal membaca khobar. Ya. Terus apal fi'il fa'il maf'ul bih. Terus apal khobar jumlah, khobar situ jumlah. Tapi syaratnya ya sabar. Nah, ini sampai nggak paham, nggak apa mau ketok. Tapi aja menyerah. Rungok ketok wae, rungok ketok. Minimal kok sampai tertarik nah aku pas cerita masalah jimat. Masalah kesaktian lah kuwi masalah kitarane udane ra sedo. Itu mesti seneng sampean. Oke ya. Tarofe nasta'in asalnya sama apa? Nasta'winu. Kita nasta'ilu, ayat nasta'winu. Kalau sudah di nasta'inu, itu ono 2 iklal. Siji adalah iklal bitaskin, loro iklal bil qalbi atau bil qalabi. Siji iklal itu dengan mensukunke, ya, nasta'winu, wawunya itu disukunke jadi nasta'iu. Nah, terus iklal bil qalabi gitu ya, diganti apa? Sukun. Jadi nasta'i diganti apa? Wawu diganti apa? Diganti ya. Jadi nasta'i. Bil qalabi atau bil qalbi dengan mengganti wawu diganti ya. Ini apa diganti ya? Karena qoblahu nasra. Oke. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. I'rabe ihdi. Fi'il napa? Nanti mudhari amar. Ihdi fi'il amar. Ya. Mabni ala hadfi harfil ilah.
Nanya adalah dhamir muttasil. Mabniun fi mahalli nasbin. Jadi apa? Maf'ul B. Jadi ihdi fi'il amar fa'ile adalah apa? Belum ketemu toh? Karena yang ketemu lagi an fi'il karo maf'ul B-nya. Ihdi fi'il amar. Leres ya? Mabni ala hadfi harfil illah. Nah adalah dhamir muttasil mabni fi mahalli nasab menjadi maf'ul B di fa'ile. Dan ini adalah dhamir mustatir wujud takdiruhu anta. Fi'il amar. Oke. Fi'il amar itu rahasianya itu enggak ono fi'il amar itu majhul enggak ada. Fi'il amar pasti maklum. Kenapa kok fi'il amar pasti maklum? Apa res? Gini loh. Fi'il amar itu pasti maklum. Karena ain fi'il amar itu mengambil dari maklume ain fi'ile fi'il mudhari. Doroba yadribu idri. Nasoro yang suruhun. Itu alasannya itu. Jadi fi'il amar itu mesti maklum. Mesti maklum. Karena dia itu ain fi'ile wis jiko sangka maklume ain fi'ile fi'il mudhari. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujud takdirnya adalah anta. As-sirata maf'ul bih kedua. Maf'ul bih kedua mansub alamat nasabnya adalah fathah. Nah, ini hada ini spesial. Hada itu muta'addi dengan dua fi'il di sini. Dua apa? Dengan dua maf'ul. Hada itu muta'addi dengan dua maf'ul. Maf'ul pertama apa itu? Ihdina, dhamir muttasil. Maf'ul kedua adalah as-sirata. As-sirata al-mustaqim. Mustaqim menjadi naat dari sirat. As-siratal mustaqim. Mansub alamat nasabnya adalah fathah. Jumlah la mahallaha karena istighna dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampun, Pak. Sirata badal dari siratal ladzina. Siratal mustaqim ya. Siratal ladzina, sirata yang kedua, ya siratal ladzina. Sirotanya ini badal dari siratal mustaqim. Siratal yang pertama. Oleh karena itu dia itu mansub karena siratal yang pertama itu nasab. Alamat nasabnya adalah fathah. Siratal mustaqim karena dia badal dari siratal yang mustaqim, maka siratal ladina siratalnya juga dibaca. Aladina adalah isim mausul mabni alal fathi dalam mahal jar. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Kalau aladina ini menjadi mudhaf ilaih di mahal jarin mudhaf ilaih, mudhafnya mana? Sirotol. Ya tak, mudhaf syaratnya kan itu tidak dimasuki tanwin, tidak dimasuki An'amta fi'il madhi mabni ala sukun. Taknya itu adalah dhamir muttasil di mahal rafa menjadi maf'ul fa'il. Menjadi fa'il. An'amta. Iya toh? Jadi fa'il toh? Ulangi, an'amta fi'il madhi mabni al sukun. Tanya itu adalah dhamir muttasil di mahal rafa menjadi fa'il. Kalau tadi saya bilang di mahal nasab, maksud jadi itu.
Kalau di mahal rafa jadi fa'il. Alaihim itu terdiri kata ala, kemudian hak, kemudian sama mim. Alaihim, ala itu adalah harfu jar, haknya itu adalah dhamir muttasil mabniun alal kasri di mahal jar karena ada ala ya. Ini bisa dilihat 4 ini ya. Dia muta'allaknya bi an'amta alaihim, jadi muta'allaknya kepada an'amta. Alaihim, mim dalam alaihim itu merupakan huruf jamak mudzakkar. An'amta alaihim ghairil maghdubi ya. Ghairi badal dari apa ya? Alladzina, Pak. Ya, bantu mikir. Ghairi bisa menjadi badal dari isim mausul alladzina. Siratal ladzina an'amta, badal dari alladzina an'amta, badal dari isim mausul alladzina an'amta, atau dia itu menjadi badal dari alaihim. An'amta alaihim, ghairi itu menjadi badal dari alaihim. Badal dari domir yang terkandung dalam alaihim. Mereka itu. Jam'ud dzukur. Ghairi menjadi badal, al-maghdub, ghairi mudhaf, al-maghdub mudhaf ilaih majrur. Alaihim. Kata dua ya. Alaihim, kata dua. Bisa menjadi badal dari alladzina an'amta atau bisa menjadi badal dari domir yang terkandung dalam alaihim, an'amta alaihim. Walad dalin, wawunya adalah wawu atof, lamnya misalnya ghairi wa Allah. Misalnya ghairi wa Allah. Ghairil maghdubi alaihim wala, wawunya atof jelas. Lanya itu ternyata la zaidah. Kenapa butuh la? La zaidah itu adalah untuk memperkuat litakkidin nafi. Untuk memperkuat nafi, meniadakan itu. Walad dolin, abdolin maktufun ala mana ini? Abdolin maktuf pada ghairi. Alamat dia majrur, alamat jarnya adalah ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar lim. Dari dari isim fa'il dolun, dolani, doluna, jadi dolina. Jumlah an'amta alaihim lama alaihim mutasilah mausul. Sekarang kata amin. Amin itu bukan dari bagian bagian Al-Quran, juga bukan bagian dari Fatihah. Intinya nih hadis ini saya juga mengambil hadis, tapi bukan dari kitab hadis ya. Saya mengambil hadis itu riwayat dari sejarah. Jadi ketika Anda mengucapkan amin, maka seluruh malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kamu lakukan. Makanya amin itu sunnah hukumnya. Nah, sunnah berarti ramadan amin nggak apa-apa. Nah sekarang gini, pernahkah kamu itu memahami Fatihah itu dari belakang? Coba kita pahami Fatihah dari belakang. Jadi kalau memahami Fatihah dari belakang, itu kita akan menemukan inti dari Al-Fatihah itu sendiri. Saya mau nyari teks Fatihah yang utuh nggak ketemu. Oh ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita pahami Fatihah itu dari belakang, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memahaminya ada satu realitas ya, bahwa ada orang itu yang diberikan kenikmatan, ada juga orang itu yang disesatkan. Jadi ada orang yang mendapatkan
nikmat, ada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim, mundur, mahamnya mundur. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu berarti kalau misalnya kita itu ingin mendapatkan nikmat, maka kita harus mencari dulu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu harus dipahami betul. Sebetulnya apa sih ihdinas siratal mustaqim? Kalau para ulama fikih, ulama tafsir, siratal mustaqim ya agama Islam itu. Ketika Anda sudah menemukan, maka di situ iya kana budu wa iya kana stain. Kita itu akan meminta pada Allah itu ada persyarat kita harus nak budu dulu. Jadi ketika kita mau meminta itu harus nak budu dulu. Jadi antara nak budu dan nastainu ya, bahwa isti'anah itu samratul ibadah. Memohon pertolongan itu merupakan buahnya ibadah. Jadi kalau kamu mau minta pertolongan sama Allah, syarat mutlaknya harus na'budu dulu. Lalu kemudian, kenapa kemudian kita harus na'budu? Ya karena ada zat yang menguasai semuanya. Dia secara legitimatif menguasai semuanya. Dia itu juga memiliki kasih sayang dan juga menebar kasih sayang. Nah, kemudian semua alam semesta itu juga memujinya. Siapa dia? Dia itu adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ternyata kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya dari sekti itu mergo membahasnya dari memaknai di hati dari belakang gitu. Kalau sampean itu memaknai dari atas, jelas yang terakhir itu balad dolim, wakilnya sampean tersesat itu. Oke, itu satu hal ya. Jadi kenapa kemudian kalau Anda memiliki guru-guru sufi itu memaknai Al-Quran itu sering tidak runtuh. Dan memang Al-Quran itu kan nggak runtuh. Contoh misalnya, ini minta tolong Khafifah ya. Tentang ayatnya, ayat Al-Quran yang pada bahuha wa maka dia alumnul. Innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalika fa fa'alu ma tu'marun. Ya kalau suruh langsung itu ya lupa juga. Apa? Kita yang ingat ya? Itu loh tentang ya tentang lembu itu ya apa namanya? Sapi yang seperti apa itu loh. Inna faridun wala fikr awan baina dzalika fa'aluna tu'marun. Nah, sambil kamu ingat ayat itu kan ceritanya begini. Ayat itu kan ceritanya tiba-tiba ada pesanan sapi gitu loh. Sapi yang seperti ini. Sebutnya untuk apa sih sapi itu gitu. Ini cerita sudah bicara tentang masalah sapi. Tolong apa sambil mencari sapi yang itu ya Musa wa qala Musa liqaumihi antat jauh bakar an akuna minal jahilin. Terus oke, stop. Itu bukannya tentang sapi. Awalnya tadi apa? Apa? Wa itu qala Musa. Ini siapa namanya? Wa itu qala Musa liqaumihi. Loh, tiba-tiba bait Quran itu loh, nyambungnya apa sih? Kok bisa bait qala Musa liqaumihi? Ya qaumi innakum dalamtum anfusakum fi ti'ar itu. Wa itu Mas. Wa itu qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Terus qalu atattahiduna huzwa. Mereka itu malah mengatakan, "Oh, itu orang ngajak aku tadi ya. Kita ini Bani Israel malah serius oleh takon malah kon 16 sapi." Ternyata itu intinya itu di belakangnya itu loh. Jadi setelah diterjemah itu ternyata ini. Malah layar.
wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Wa id qultum, di belakangnya itu ya, masih di bawah itu, di bawahnya yang tadi. Wa id qultum nafsan fadara'tum fiha wallahu mubhirun atau mukhrijun ma kuntum taktumun. Wa id qultum nafsan fadara'tum. Jadi ketika itu kan ada pembunuhan, enggak tahu siapa pembunuhnya. Fadara'tum fiha, mereka berselisih siapa pembunuhnya. Nah, di situ kemudian Allah itu memberikan mubhirun, mukhrijun ma kuntum taktumun tersembunyi. Jadi ayatnya itu di atas, ternyata kesimpulannya di bawah. Nah, memang sering Al-Quran itu begitu. Ya, misalnya kayak Fatihah ini, kalau Anda pahami dari bawah, Anda akan ketemunya pasti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Anda memahami bukan membaca ya, memahami dari atas, Anda ketemunya pasti akan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sekarang bagi penutup, anggap saja besok selesai ya. Besok selesai itu Fatihah ini selesai. Besok ada ulama. Dari penutup dalam konteks hukum tata negara. Nah, sekarang bahwa di sini ada 3 syarat mutlak tentang kekuasaan mutlak. Pertama itu ada penguasa mutlak, ya, penguasa mutlak yaitu Allah. Yang kedua adalah yang dikuasai secara mutlak, yaitu ma siwallah atau al-kainat atau makhluk. Dan yang paling penting, yang ketiga. Yang ketiga ini itu adalah konstitusi atau qadiyah. Jadi konstitusi. Kalau dalam Fatihah ini konstitusinya apa kira-kira? Oke ya, kalau alhamdulillahirabbil alamin, mohon maaf, bismillah itu sebetulnya apakah masuk dari Fatihah atau tidak? Itu kan banyak perdebatan, tapi jumhur kesepakatan bismillah itu masuk dari Fatihah. Oke ya. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu adalah penguasa mutlak. Lalu masiwallah al-kainat itu adalah yang dikuasai secara mutlak. Lalu yang ketiga, ini adalah konstitusi. Yang berbunyi konstitusi yang mana kira-kira? As-siratal mustaqim, itu konstitusinya. Jadi itu dalam konteks hukum tata negara, 3 ini dalam Fatihah itu terdapat 3 hal ini. Pertama penguasa mutlak, yang kedua adalah riayah, rakyat. Itu saja, penguasa mutlak, kemudian yang dikuasai secara mutlak, dan ketiga adalah konstitusi. Konstitusinya adalah as-siratal mustaqim. Yang ya selainnya itu ya efek dari 3 ini, mereka yang sesuai dengan konstitusi maka an'amta. Mereka yang tidak sesuai dengan konstitusi adalah maghdub dan zalim. Kan gitu lah. Ini besok harus skripsi buat teori kekuasaan dalam Fatihah. Tapi tampilannya susah, itu di dalam kitab tafsir nggak ada. Itu adanya dalam renungan. Jadi ternyata dalam Fatihah itu ada 3 hal utama. Saya ulang lagi, yang pertama adalah kekuasaan mutlak oleh Allah, penguasa mutlak. Kemudian yang dikuasai secara mutlak dan konstitusi. Mulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini adalah bicara tentang masalah kekuasaan dan penguasa dan kekuasaan mutlak. Mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu adalah dalam bentuk yang dikuasai secara mutlak, ada domir nahnu, kan gitu ya, domir nahnu, itu yang dikuasai secara mutlak. Kemudian as-siratal mustaqim, ihdina itu nahnu-nya itu masih yang dikuasai mutlak, ihdina siratal mustaqim itu adalah konstitusinya. Nah sekarang bagaimana implementasi konstitusi? Ya, kalau sesuai dengan konstitusi maka an'amta alaihim, kalau tidak sesuai dengan konstitusi adalah al-maghdubi alaihim waladdallin. Oke, masih ada waktu 3 menit. Kemudian yang terakhir, supaya saya ingatkan sekali lagi bahwa lafaz Allah itu adalah ismul mutlak bagi Allah. Saya justru begini, lafaz Allah itu kalau di dalam kitab tafsir memang tidak ada yang menjelaskan bahwa dia azali, tetapi dalam keyakinan akidah mestinya dia azali. Mestinya dia azali, lafaz Allah. Lafaz Allah itu bisa jadi dia azali.
Kan nggak ada yang tahu ya. Nah, orang Arab itu sudah lama mengenal Allah. Ada kata lah, dikasih alif lam jadi Allah. Kalau dia itu banyak jadi Allata, Allahnya banyak kan Allata. Kemudian dalam turunnya wahyu Al-Quran itu turun pertama kali ditulis, itu Nabi Muhammad itu menulisnya tuh pakai Bismika Allahumma. Dan lafaz Bismika Allahumma itu memang menjadi judul semua tulisan syair jahiliyah. Jadi Asy-Syi'rul Jahili sebelum Islam datang itu selalu dibuka dengan kata Bismika. Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Nah, ketika Al-Quran pertama kali turun, itu juga menggunakan lafaz Bismika Allahumma. Lalu Jibril ngajari, nggak begitu Muhammad nulisnya. Ini seakan-akan Nabi Muhammad bisa menulis ya. Bisa menulis nggak sih Nabi Muhammad itu? Nah itu dia, itu loh. Tapi Nabi Jibril itu menyuruh Nabi Muhammad menulis bukan Bismika Allahumma sebagai kebiasaan orang Quraisy, tapi menulis dengan Bismillah. Bismillah. Lalu kemudian yang kedua lagi, sudah benar toh, ayat yang turun kedua, tulis Bismillah. Jibril mengatakan, enggak begitu Muhammad, ditulis Bismillahirrahman. Terus yang keempat, begitu ayat Al-Quran turun, ditulis Bismillahirrahman. Enggak, kurang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama itu kan Bismillahi majroha wa mursaha. Ya, ayat Bismillahi majroha wa mursaha itu ayat itu ya. Nah, disitulah Jibril suruh menulis jangan Bismika Allahumma, tulis Bismillah. Terus ketika ayat kulit Allah awit Rahman, ditambah kata Jibril, tambah Bismillahirrahman. Setelah ayat turun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru Jibril menyuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu ya, bertahap. Bertahap. Itu dalam ilmu sejarah begitu, dalam ilmu sejarah. Kalau dalam ilmu hadis, saya itu mendengar. Saya punya kitab hadis Bukhari, Muslim, saya juga punya kitab hadis orang Syiah. Jadi ada Al-Kafi, Furu'ul Kafi, ada Al-Istibsra, ada Mulahidul Fakir. Saya bandingkan, itu sudah saya hampir pecah. Kenapa? Saya curiga memang baik Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Daud dan lain sebagainya, maupun yang Syiah itu Al-Kafi, Furu'ul Kafi, maupun Al-Istibsra, Mulahidul Fakir, kemudian Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, ada 4. Itu saya bandingkan, tetap saja di situ motif politiknya kuat. Anda kan sudah terlanjur yakin dengan Bukhari Muslim ya. Tapi karena Anda nggak punya bandingan, kalau Anda bandingkan dengan Syiah itu motivasi politiknya sangat kuat. Yang tidak punya motivasi politik itu adalah kitab sirah dan juga kitab tafsir. Misalnya Imam Tobari itu kan punya kitab sirah Tarikh Umam wal Muluk. Ya, dia ketika menulis kitab sirah itu juga dengan riwayat, semuanya pakai riwayat teman ya. Dulu tuh metode penulisan pakai riwayat. Kemudian dia juga punya kitab tafsir Quran ya, tafsir Tobari. Itu juga pakai riwayat gitu. Itu lebih nyaman begitu ya. Lebih runtut. Tapi kalau sudah Anda kembalikan kepada Bukhari, Muslim, atau Anda kembalikan kepada Tahdzibul Ahkam atau Al-Kafi, mumet Anda ini. Memang muatan politiknya sangat kuat, apapun itu. Oke, besok dilanjutkan lagi ya.
Nah, intinya gini, ini saya ijazah kalian bahwa Bismillah itu adalah mantra. Mantra perlindungan Bismillah. Anda meyakini bahwa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika Anda membaca Bismillah itu ya sakral. Oleh karena itu kalau di kampung-kampung itu ya di dompet ada tulisannya Bismillah 7 kali, sini 7 kali, di peci ada Bismillah 7 kali, ini 7 kali. Di rumah itu pojok-pojok ada Bismillah ya, 7 kali, 7 kali, belakang 7 kali, 7 kali. Ya itu karena memang Bismillah tidak hanya sekedar mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu nggak berefek. Coba Anda angan-angan saja. Apa sih dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Nggak ada efek. Dan yang lebih penting lagi gini. Ya. Jadi bagaimana Bismillah itu ada efek? Ya anggap saja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya membacakan mantra perlindungan ya, kepada Allah dari semua godaan yang ada. Di syaitan itu, syaitan tidak harus Anda artikan itu. Pokoknya dari semua bahaya. Ini kalau mengikuti orang-orang ini ya, orang-orang tasawuf itu begitu. Jadi syaitan itu, Anda itu setan. Anda itu kalau jauh dari Tuhan itu setan. Jadi setan itu nggak usah diartikan kayak orang fikih ya. Jadi segala sesuatu yang melupakan Tuhan itu setan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya memantrakan mantra perlindungan pada Allah dari semua hal-hal yang membahayakan. Apa mantranya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu jadi ternyata Bismillah itu mantra. Mantra yang paling suci itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda mau jadi ajaran sufi, ajaran tasawuf, ajaran jadi sufi, repot. Ajaran jadi sufi itu baknya itu bak apa itu? Apakah dia lil isti'anah atau dia lil ilsok? Kalau dia lil isti'anah atau lil ilsok berarti antara kamu yang memulai abtadi'u dengan Allah, dengan nama Allah, itu kan berarti Anda sudah harus kenal dulu gitu ya. Misalnya kalau itu lil isok, kemarin saya katakan maror itu bisaidin, saya berjalan dengan Zaid. Kalau misalnya abtadi'u bi bismillah, saya berjalan dengan Zaid, antara saya dengan Zaid kan dekat. Kalau abtadi'u saya memulai dengan bismillah, nah sekarang kamu dengan Allah itu dekat atau tidak? Kalau Anda nggak dekat, ya jangan berharap Anda dapat apa-apa. Maka yang paling inti itu adalah, daripada kamu belajar jadi sufi juga nggak jadi-jadi. Jadilah orang awam yang meyakini Bismillah itu adalah mantra. Cara mempelajarinya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Maka kalau dari bawah ke atas, puncak dari semuanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya tetap dari atas ke bawah loh, bacanya. Tolong ya, jangan kamu baca dari bawah ke atas. Bacanya tetap dari atas ke bawah. Memahaminya dari bawah ke atas. Kalau memahami dari bawah ke atas, muncullah di situ bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah inti dari semua kitab suci. Inti dari Fatihah, Fatihah inti dari Al-Quran, Al-Quran inti dari 4 kitab samawi, 4 kitab samawi inti dari lebih dari 124 kitab samawi yang pernah diturunkan Allah SWT. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqal wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqal wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa kaifa syi'ta ya Allah ya Wahhab ya Razzaq, wa kaifa syi'ta ya Allah ya Fattah ya Alim, wa kaifa syi'ta ya Allah ya Raqib ya Mujib, wa kaifa syi'ta ya Allah innaka 'ala ma tasha'u qadir bi idnika bi quwwatika wa bi nasrika wa linail mardati ya dzal jalali wal ikram. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajaat hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sayyidina ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sebagian